Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 9 Desember 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Melepas Kepemilikan. Melepas kepemilikan. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-7 dalam suasana Natal di bulan Desember. Firman Tuhan berkata, "Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar daripada karakter Allah yang mau melepas kepemilikan demi kebaikan kami semua, demi keselamatan kami semua, dan demi masa depan kekekalan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, melepas kepemilikan. Kalau di antara anggota keluarga kita, ada yang melahirkan kemudian melahirkannya harus di kandang domba dan tidak di penginapan sekalipun juga tidak tepat. Karena kita akan berjuang pasti akan mencari pihak-pihak bidan atau dokter yang sudah terampil terbiasa menangani proses melahirkan. Dan kita tahu dengan jelas sahabat seperjalanan, proses melahirkan itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Semakin kotanya besar, semakin lengkap, semakin dokternya terampil, maka semakin mahal. Dari banyak jemaat yang melahirkan, saya bertanya, ada yang puluhan juta, ada yang belasan juta, sekian banyak. Kemudian prosesnya juga menjadi sulit tatkala anak yang terlahir itu ada mengalami masalah, mungkin prematur atau tidak lengkap alat yang dipakainya, itu akan menjadi sebuah persoalan besar. Bagaimana Allah yang tidak perlu melalui proses melahirkan? Bagaimana Allah yang adalah Allah yang pencipta, yang tidak diciptakan? Namun Allah di dalam diri Kristus Yesus, dengan segala kerelaan menyediakan dirinya, melewati proses keterbatasan manusia, harus terkandung di dalam kandungan ibunya Maria sekian bulan, dan harus melewati proses yang berbahaya, yaitu proses terlahir ke dalam dunia ini, dan menjadi sangat bahaya tatkala lahir di kandang domba yang tahu dengan jelas adalah penuh dengan kuman di bagian sana. Kandang domba tidak akan sebersih rumah, bahkan rumah pun tidak akan sebersih rumah sakit yang sudah diatur sedemikian rupa aspek sterilisasi baik alat maupun ruangannya. Sahabat seperjalanan, pelajaran apa yang kita dapatkan di dalam menjelang Natal ini? Tuhan yang lahir ke dalam dunia, Tuhan Sang Juru Selamat kita. Maka satu kalimat yang tepat untuk menyebutkan semuanya itu adalah melepas kepemilikan. Allah yang memiliki segala-galanya mengosongkan diri kenosis, melepas kepemilikan. Sampai firman Tuhan berkata, lahir di baringan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dalam pengalaman dan perjalanan hidup sahabat seperjalanan, terkadang kita melepas kepemilikan bukan karena kesalahan orang lain, tapi karena memang kesalahan kita. Tatkala kita berbisnis dalam kondisi ekonomi sulit, kita punya modal, kita mungkin punya tanah, kita punya rumah, kita punya emas, kita punya barang-barang berharga yang kita jaminkan di bank, lalu kita meminjam uang dari bank, dan karena kita tidak sanggup membayarnya, bunga dan mengembalikan modalnya, maka jaminan tersebut akan diambil alih oleh bank tersebut. Sehingga mau tidak mau, dengan terpaksa kita melepas kepemilikan. Tatkala kita melepas kepemilikan yang kita miliki, yang kita punyai, adalah sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita hargai, sesuatu yang kita perjuangkan sekian lama, dan kita dapatkan, namun terlepas dalam waktu sesaat. Bagaimana perasaan sahabat seperjalanan? Maka itu bukan perkara yang mudah. Ada yang melepas kepemilikan karena anggota keluarga kita
yang kemudian dipanggil oleh Tuhan meninggal dunia, maka itu juga bukan perkara mudah. Ada yang melepas kepemilikan. Ada satu sahabat seperjalanan karena kasus kecelakaan di pabrik. Ada bagian jari jemarinya yang kemudian terputus. Maka dia melepas kepemilikan yang tadinya punya jari jemari yang lengkap, yang sempurna. Lalu kemudian karena kasus kecelakaan, ada organ-organ tubuh tertentu yang terlepas. Yang terjadi adalah kesedihan. Apakah Tuhan sedih melakukan semuanya itu? Ada satu alasan yang sangat jelas dan kuat. Tatkala Yesus terlahir ke dalam dunia, bukan perkara sedih yang menjadi fokusnya. Namun ada kegembiraan dan sukacita yang besar yang dialami oleh Allah, yang dialami oleh Kristus, yang dialami oleh para malaikat-malaikat. Yaitu tatkala manusia membuka diri dari keberdosaan, dari jurang maut keberdosaan, kemudian menerima keselamatan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yang lahir, yang mati di atas kayu salib, yang bangkit, yang naik ke surga, dan akan datang kedua kali untuk mengangkat kami semua ke dalam sebuah kehidupan yang sangat indah, yang sangat sempurna, yang sangat kudus, di dalam kekekalan di rumah Bapa di surga sana. Sahabat seperjalanan, ada sebuah sikap berbeda tatkala kita mau tidak mau melepas kepemilikan karena terpaksa atau karena keadaan. Namun tatkala kita belajar melepas kepemilikan, aspek tingkatan iman yang lebih tinggi, yaitu melepas kepemilikan dalam kesadaran, dalam ketulusan, dan dalam rangka untuk menjalankan kebenaran firman Allah sebagaimana yang Yesus lakukan. Melepas kepemilikannya, dia yang adalah Allah datang ke dalam manusia di dalam segala keterbatasan, penderitaan, ancaman kematian, ancaman penghinaan, dan itu terjadi. Kematian dialami oleh Yesus, penghinaan dialami oleh Yesus, direndahkan, diolok-olok, dipakukan, disalibkan, juga dialami oleh Yesus. Di dalam sebuah kesadaran, bahkan di dalam rencana Allah yang kekal, dalam rangka menjadikan kita kembali dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dari anak-anak yang sudah terhilang, kemudian ditemukan kembali seperti anak yang hilang dalam kisah Lukas pasal yang ke-15. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita belajar melepas kepemilikan? Kalau kita ingin belajar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang menjadi teladan hidup kita, Tuhan dan Raja di atas segala raja, mari kita belajar melepas kepemilikan dengan segala kerelaan. Kalau itu terjadi ada dalam kehendak Tuhan. Ada juga melepas kepemilikan di dalam kesengajaan, karena kita ingin berbuat kasih, kita ingin memberkati lebih banyak orang lain lagi. Dalam suasana Natal, kita mungkin berkunjung ke rumah yatim piatu. Kita berkunjung untuk mendatangi rumah-rumah jompo, para lansia yang kemudian mengalami kesepian. Kita melakukan kegiatan-kegiatan bakti sosial. Kita kemudian juga memberkati orang-orang terdekat yang selama ini tidak terperhatikan. Kita membagikan kasih Tuhan. Tatkala Yesus meninggalkan surga datang ke dalam dunia ini, mari kita belajar juga untuk meninggalkan zona nyaman kita, zona aman kita, zona kelimpahan kita, zona kelebihan yang kita punya. Lalu kita belajar untuk melepas kepemilikan dalam rangka memberkati orang banyak. Sebagaimana dalam Matius pasal ke-25, berbagi pakaian kepada mereka yang tidak memiliki pakaian, berbagi kehangatan kepada mereka yang mengalami kedinginan dalam hidup ini, berbagi makanan, berbagi minuman, berbagi banyak hal. Dalam pimpinan dan hikmat Tuhan, mari kita belajar untuk melepas kepemilikan sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk keselamatan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk pengajaran kebenaran firman Allah. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita belajar memberkati dengan belajar melepas kepemilikan. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda.
Tuhan Yesus memberkati.